terkenal sebagai salah satu perusahaan retail dengan jaringan toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Matahari berada di bawah naungan Lipo Group milik James Riyadi. Namun sebelum diakuisisi oleh Lipo Group, Matahari Department Store dimiliki oleh Hari Darmawan yang juga adalah pendirinya. Pak Hari Darmawan lahir pada tanggal 27 Mei 1940 di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau tumbuh di tengah keluarga besar di mana ia memiliki saudara sebanyak 12 orang. Ayahnya bernama Tan Asiong yang memiliki usaha di bidang produk pertanian. Tapi saat Hari Darmawan berusia 5 tahun, usaha ayahnya itu bangkrut. Ayahnya lalu membangun usahanya kembali dari nol. Bangkrut lagi, mulai lagi, bangkrut lagi, dan mulai lagi. Sehingga sejak kecil Hari Darmawan sudah secara tidak langsung diajarkan arti kerja keras, ketekunan, pantang menyerah, dan selalu optimis dalam menjalankan sebuah usaha. Karena sejatinya ketika memiliki usaha, jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Makassar, ia pun kemudian merantau ke Jakarta. Di ibu kota ia bertemu dengan jodohnya yaitu Ana Janti, yang merupakan putri dari pemilik toko serba ada yang berada di wilayah Pasar Baru yang terletak di bibir Kali Ciliwung. Hari Darmawan ketika itu menikah saat ia berusia 18 tahun. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 3 orang anak. Toko mertuanya sebenarnya memiliki prospek yang bagus sih, namun karena kurang ditangani dengan baik, maka laju toko itu kayak lambat gitu. Demi melihat hal itu dan ingin memajukan toko, Hari Darmawan pun membeli toko milik mertuanya itu, yang lalu ia ganti nama menjadi Mickey Mouse agar terdengar lebih bersahabat. Di toko itu ia menjual aneka baju impor dan baju-baju trendy buatan dari istrinya. Intinya ia melakukan segala macam cara dan upaya biar tokonya itu makin maju dan berkembang. Dan ternyata benar, penjualan dari toko milik Hari Darmawan itu berjalan cukup baik dan kemudian banyak pembeli yang menjadi langganannya. Tetapi dalam dunia dagang, tentu ada apa itu yang namanya persaingan. Adalah The Zion, sebuah toko yang cukup besar yang berada di dekat tokonya Pak Hari Darmawan. Toko The Zion menjual aneka rupa barang, lengkap, kondisi tokonya juga bersih, rapi, luas sehingga pembeli merasa nyaman ada di sana. Melihat itu, Hari Darmawan jadi berkeinginan memiliki toko seperti The Zion itu, yang besar, lengkap, bersih, ramai lagi. Hingga pada suatu ketika di tahun 1968, ia mendengar bahwa pemilik The Zion yang merupakan saingannya itu sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga berniat menjual tokonya. Mungkin karena kurang disiplin dalam hal keuangan, toko yang sepertinya ramai itu ternyata menderita kerugian. Hari Darmawan pun dengan segala usahanya meskipun harus menguras tabungan dan meminjam uang tambahan dari sana-sini, berhasil membeli toko itu. Ia pun mengubah nama toko The Zion menjadi Toko Matahari. Yang sebenarnya The Zion itu artinya matahari juga sih dalam bahasa Belanda, tapi Pak Hari Darmawan, pengagum Bung Karno itu, ingin namanya itu ya berbahasa Indonesia. Di toko barunya itu, Hari Darmawan dengan cerdik mempersilahkan para produsen produk untuk memajang aneka barangnya, sehingga toko Matahari memiliki banyak sekali pilihan produk yang bisa ia jual kepada pembeli. Dan karena produk-produk itu langsung dari produsen, alias si pembuat barang langsung dari pabrik, tentu saja harga jualnya menjadi lebih murah kan? Konsumen pun datang membanjiri toko. Mereka bisa memilih barang yang mereka sukai, dengan kualitas terbaik serta harga yang termurah. Dengan konsep penjualan tersebut, toko Matahari milik Hari Darmawan berhasil mendapatkan banyak sekali pembeli serta menambah jumlah pelanggan tetapnya. Toko Matahari menjadi pelopor departemen store pertama di Indonesia. Sejak berdirinya, toko Matahari milik Hari Darmawan terus-menerus diserbu oleh pengunjung dan dikenal sebagai tempat belanja yang modern dan nyaman bagi orang-orang di Jakarta. Hingga 8 tahun kemudian, karena usaha terus berkembang, Hari Darmawan pun mulai membuka cabang tokonya di luar Jakarta yang ia beri nama Sinar Matahari. Di tokonya itu, ia menjual beraneka ragam produk dari pakaian, alat elektronik, perhiasan, sepatu, kosmetik, peralatan tulis, hingga obat-obatan. Pokoknya semuanya serba tersedia. Matahari Department Store milik Hari Darmawan pun berkembang dengan pesat sebagai toko serba ada yang modern dan nyaris tanpa saingan pada tahun 1990-an. Masa itu dikenal sebagai masa keemasan Matahari Department Store. Hingga kemudian muncul saingan dari Matahari Department Store, yaitu Ramayana Department Store milik Paulus Tomewu. Munculnya pesaing baru membuat Hari Darmawan berpikir keras bagaimana tetap memenangkan persaingan. Ia pun lalu menemukan ide membuka wahana bermain Time Zone pada tahun 1994. Karena kan orang tua itu akan menuruti keinginan sang anak kan, sehingga satu orang tua hendak berangkat berbelanja dan mengajak anak-anaknya. Anak-anak itu senang dan bersemangat. Strategi itu berbuah manis. Matahari berhasil merebut hati para konsumen, dalam hal ini para orang tua yang datang, sebab mereka tak hanya berbelanja tetapi juga menyenangkan anak mereka di arena bermain Time Zone. Nah, apakah Anda pada waktu itu juga tertarik pergi ke Matahari gara-gara Time Zone-nya? Tulis komentarmu di bawah ya. Meskipun begitu, dengan banyaknya pesaing-pesaing yang datang, membuat Hari Darmawan mencari dana segar untuk membuka gerai-gerai baru Matahari Department Store. Ia tentu tidak ingin keduluan para pesaingnya kan? Ia pun lalu menjual sejumlah sahamnya di lantai bursa dan berhasil mendapatkan dana sekitar 400 miliar. Meskipun dirasa dana itu tidak cukup, tetapi setidaknya dari modal itu, ia bisa membuka banyak cabang Matahari di berbagai kota di Indonesia.
Saingan berat Matahari kala itu adalah Walmart, sebuah perusahaan retail besar raksasa yang berasal dari Amerika, yang di Indonesia berada di bawah kendali Lipo Group, yang kala itu dikendalikan oleh James Riyadi, seorang bankir muda anak dari Mokhtar Riyadi. Meskipun begitu, Hari Darmawan mau menerima tawaran pinjaman modal dari James Riyadi. Apakah itu adalah strategi dari James Riyadi untuk mencaplok Matahari Department Store milik Hari Darmawan di kemudian hari? Ada benarnya sih, karena Walmart yang ketika itu dikendalikan oleh James Riyadi tidak berdaya ketika bersaing dengan Matahari. Pada tahun 1996 saat Matahari Department Store berada di puncak popularitas, publik dibuat terkejut dengan berita Hari Darmawan setuju menjual sebagian besar saham Matahari Department Store ke James Riyadi melalui Lipo Group. Banyak pihak menduga Hari Darmawan sengaja menjual Matahari Department Store karena terlilit utang kepada Lipo Group yang hampir mencapai 1 triliun rupiah. Wah, angka yang sangat besar ya teman-teman. Ada juga pihak yang menduga penjualan Matahari Department Store merupakan strategi dari James Riyadi karena perkembangan Matahari membuat Walmart terus-menerus merugi. Namun demikian, Hari Darmawan masih menjadi Presiden Direktur Matahari Department Store hingga tahun 2001. Meskipun begitu, menurut Hari Darmawan, ia tidak menyesal dengan menjual Matahari Department Store miliknya ke Lipo Group. Setelah melepaskan jaringan retail Matahari, Hari Darmawan kemudian tinggal di kawasan Cisarua, Bogor, lebih memilih menjadi social entrepreneur. Ia lebih berfokus di bidang sosial dan membangun tempat wisata dengan nama Taman Wisata Matahari yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Hari Darmawan meninggal pada tanggal 10 Maret 2000. Data perhitungan analisis valuasi saham LPPF dengan menggunakan metode diskon cash flow. Estimasi EPS pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, sejumlah 69. Pada tahun 2022, dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, sejumlah 141,2. Kemudian, data dividen per share, price, EPS dari tahun 2013 sampai 2022. Diketahui price earning ratio 5 tahun terakhir, yaitu dengan cara price dibagi EPS, sehingga diperoleh pada tahun 2018 sejumlah 20,685, pada tahun 2019 sejumlah 7,074, pada tahun 2020 sejumlah minus 3,493, pada tahun 2021 sejumlah 9,842, pada tahun 2022 sejumlah 33,215. Payout ratio 5 tahun terakhir, yaitu dengan cara DPS dibagi EPS, sehingga diperoleh pada tahun 2017 senilai 0,741, pada tahun 2018 senilai 1,216, pada tahun 2019 senilai 0,683, pada tahun 2020 senilai minus 1,069, pada tahun 2021 senilai 0,279. Data future value EPS 10 tahun ke depan. Pada tahun 2022 diketahui 162,38. Pada tahun 2023 diketahui 186,737, pada tahun 2024 diketahui 214,747, pada tahun 2025 diketahui senilai 246,959, pada tahun 2026 diketahui 284,003, pada tahun 2027 diketahui 326,6004, pada tahun 2028 diketahui 375,594, pada tahun 2029 diketahui 431,934, pada tahun 2030 diketahui 496,724, pada tahun 2031 diketahui senilai 571,232. Kemudian data akumulasi dividen LPPF 10 tahun ke depan. Diketahui future value dividen pada tahun 2022 sampai 2031 dengan jumlah total 919,89. Kemudian future value harga saham. Diketahui future value EPS senilai 571,232. Kemudian price earning ratio diketahui senilai 7,074 dan future value price diketahui senilai 4.000
40,9. Kemudian future value total. Diketahui future value price senilai 4040,9, dividen 919,89, dan future value senilai 4960,80. Kemudian data present value atau harga wajar diperoleh dengan cara future value dibagi 1 tambah 0,1022 pangkat 10 sehingga menghasilkan nilai 1874,77. Kemudian analisis margin of safety atau MOS diperoleh dengan cara intrinsic value dikurangi price dikali 100% dibagi intrinsic value. Sehingga berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan akhir margin of safety tersebut, telah didapatkan bahwa perusahaan LPPF undervalued atau merupakan perusahaan yang kurang layak untuk diinvestasikan saat ini karena memiliki nilai MOS atau margin of safety yang kurang dari 30%. Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RAS merupakan pesaing dari Matahari Department Store Tbk atau LPPF. Ramayana Lestari Sentosa Tbk sendiri didirikan pada tanggal 14 Desember 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Kantor pusat Ramayana Lestari Sentosa Tbk berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 222 A sampai B, Jakarta 10250 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada tanggal 30 April 2022 adalah PT Ramayana Makmur Sentosa, yaitu induk usaha terakhir, sebesar 55,88% dan saham dibeli kembali yaitu saham Trisuri sebesar 11,33%. Penerimaan manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership dari Ramayana Lestari Sentosa Tbk yaitu Bapak Paulus Tumewu. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan RALS adalah perdagangan umum yang menjual berbagai macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan produk-produk kebutuhan sehari-hari melalui gerai serba ada, yaitu departemen store dan supermarket. Saat ini, jumlah gerai serba ada yang dioperasikan oleh RALS sebanyak 104 gerai yang terdiri dari Ramayana sebanyak 99 gerai, Robinson sebanyak 3 gerai, dan Cahaya sebanyak 2 gerai yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada tanggal 26 Juni 1996, RALS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham RALS atau IPO kepada masyarakat sebanyak 80 juta dengan nilai nominal 500 perak per saham dengan harga penawaran Rp3.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Juli 1996. RALS memperoleh aset lancar pada tanggal 31 Maret tahun 2021 sebesar 3.173.509 juta dan memperoleh liabilitas pada tanggal 31 Maret tahun 2021 sebesar 1.514.240 juta. Visi dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah retail yang berkomitmen untuk melayani kebutuhan jaringan perusahaan bersegmen menengah ke bawah yang menyediakan beragam produk terjangkau dan berkualitas dan menawarkan pelayanan pelanggan yang penuh perhatian. Serta visi dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah mempertahankan posisi di dalam sektor terkait sebagai retail terbesar di Indonesia dengan keuntungan terbaik melalui pengendalian biaya, peningkatan layanan pelanggan,
pengembangan sumber daya manusia, dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan usaha perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa atau disingkat dengan RALS. Berdasarkan metode evaluasi saham diskon cash flow atau disingkat dengan DCF, harus melalui tahapan untuk mengevaluasi suatu saham. Untuk tahapan pertama, estimasi EPS FY 2022 dari kuartal Q1 sampai dengan Q4 memperoleh EPS sebesar 21,2 dan 2021 dari kuartal Q1 sampai dengan Q4 memperoleh EPS sebesar 24. Selanjutnya untuk tahapan kedua adalah memperoleh data dividen earning per share atau yang biasa disebut dengan EPS, price dan price earning ration atau yang biasa disebut dengan PER, yang akan dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Untuk data dividen dan EPS didapat dari laporan tahunan perusahaan terkait. Untuk harga saham bisa dilihat di website duniainvestasi.com. Untuk PER didapatkan dengan cara membagi price dengan EPS atau laba per saham. Tahapan ketiga, menghitung rata-rata DPR dan EPS growth. Mengambil data yang sama dengan sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen dengan EPS dan EPS growth bisa dilihat dari tahapan sebelumnya. Tahapan yang keempat, menghitung future value EPS, kemudian diestimasikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan gambar pada tahun 2023, EPS termin 1 merupakan EPS tahun sebelumnya yaitu 2022. Future value EPS didapatkan dengan perhitungan persen value atau EPS termin 1 dikali dengan 1 ditambah CAGR dan perhitungan CAGR ada di gambar. Tahapan selanjutnya yaitu tahap kelima, menghitung estimasi akumulasi dividen berdasarkan data tersebut. Future value EPS merupakan hasil perhitungan dari tahap keempat, sementara DPR merupakan hasil perhitungan dari tahap ketiga, sehingga untuk menghitung future value dividen dengan cara mengkalikan future value EPS dengan DPR. Tahap keenam, menghitung future value harga per saham. Untuk future value EPS hasil perhitungan dari tahap keempat, tepatnya pada tahun ke-10, sedangkan price earning ration terendah hasil perhitungan dari tahap ketiga, tepatnya pada tahun 2019 sebesar 16,26. Tapi per terendah batas maksimalnya adalah 15,00, sedangkan untuk menghasilkan future value price dengan cara mengkalikan future value EPS dengan price earning ration terendah. Tahapan ketujuh, menghitung future value total. Untuk future value price merupakan hasil perhitungan dari tahap ke-6, dan dividen merupakan hasil tahap ke-5, sedangkan untuk menghasilkan future value total dengan menambahkan future value price dengan dividen. Tahapan ke-8, menghitung persen value atau harga wajar. Untuk future value merupakan hasil perhitungan dari tahap ke-7, dan 1 ditambah R dipangkatkan dengan 10 tahun. R ini didapat dari perjumlahan R risk free rate dan R risk premium yang ada di website IDP.com dan Market Premier.com. Sedangkan untuk menghasilkan persen value future value dibagi dengan 1 ditambah dengan R dipangkatkan 10 tahun. Tahapan yang ke-9, menganalisis margin of safety atau bisa disebut dengan MOS. Untuk intrinsic value price merupakan hasil dari tahapan ke-8 dan price adalah harga pasar pada saat ini. Sedangkan untuk menghasilkan MOS adalah intrinsic value price dikurangin price atau harga saham dibagi intrinsic value price dan dikali 100%.
Jadi kesimpulan terakhir adalah berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan akhir, margin of safety tersebut telah didapatkan bahwa perusahaan Ralles undervalue atau kurang layak untuk diinvestasikan saat ini karena memiliki nilai MOS yang kurang dari 30%. No, you're not